Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dulur dalam channel Kaupo Tablik. Pada episode sebelumnya kita ulang lagi bahwa setiap manusia hidup mengalami 4 hal ini. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, kita wajib bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian, kita wajib bersabar. Yang ketiga sekarang ini, ketika kita dalam ketaatan kepada Allah, maka kita jangan sombong bahwa yang mempunyai keridhaan kita, bahwa kita bisa taat itu adalah karunia dari Allah. Dan yang keempat, saat kita bermaksiat, maka harus segera kita bertobat. Nah dulur, jangan pernah menyombongkan amal-amal kita. Jangan pernah menyombongkan amal-amal kita, karena belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di surat Al-Luqman, ya, Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Allah itu hanya Allah saja yang bisa menyombongkan diri, karena baju untuk kesombongan itu hanya boleh dipakai oleh Allah. Tapi kalau manusia seperti kita, nggak boleh kita sombong, tidak boleh kemudian kita takabur, tidak boleh kemudian kita riya. Kalau kita berada dalam suatu posisi kita taat kepada Allah, jangan kemudian kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang belum taat, kemudian membangga-banggakan atau mengucapkan, membicarakan amal-amal kita di depan orang-orang yang mungkin kita anggap belum taat. Ini loh, aku wis poso Senin Kamis, aku lo salat tahajud, aku lo sedekah, aku lo munggah kaji, aku lo sholat rawatib dan lain sebagainya. Jadi jangan kemudian kita membanggakan amal kita, karena sebenarnya yang membuat kita bisa beramal kebaikan dan berada dalam ketaatan kepada Allah itu adalah Allah itu sendiri, bukan karena diri kita, bukan karena kita mampu. Makanya kadangkala para teman-teman, anak-anak kita yang hafiz-hafizah itu, ketika sudah ada riya di dalam hati, maka satu persatu huruf atau kata yang dihafalkan oleh teman-teman atau anak-anak kita yang hafiz-hafizah itu hilang, karena dalam hatinya ada riya. Aku menghafalkan Quran ini dan dilihat oleh orang tuaku, agar dibanggakan oleh orang tuaku, agar dibanggakan oleh teman-temanku. Nah akhirnya itu yang membuat Allah menjadi tidak ridho, karena kita taat kepada Allah itu bukan semata-mata karena diri kita, tapi itu adalah anugerah Allah yang membuka peluang kita agar kita bisa taat kepada Allah. Sekali lagi dulur, jangan sampai kita membanggakan amal-amal kita, ketaatan kita, apalagi sampai itu berucap kepada orang lain. Di batin aja nggak boleh. Jadi pernah misalnya saya ketika hafal ini bukan karena bagus, tapi hafal ini karena Allah memberikan ridho kepada kita, Allah yang memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa taat kepada Allah. Jadi jangan sampai merendahkan orang lain yang belum taat, apalagi membangga-banggakan, menyombongkan amal ketaatan kita di depan orang lain. Insya Allah itu pasti akan sirna amalan-amalan kita, bangkrut, rugi, ya. Apalagi kemudian sampai ghibah, artinya gini, aku lu puasa Senin Kamis, dia itu loh orang yang nggak pernah puasa Senin Kamis. Nah ini sudah mulai ghibah, itu akan bangkrut orang itu. Nah itulah dulur, apabila kita dalam ketaatan, syukurilah bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk taat, dan itu bukan semata-mata karena diri kita. Alhamdulillah, semoga barokah dan manfaat. Saya Bagus Andi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.